Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, gelagat, mencurigakan, dan sekaligus pertanda buruk terhadap pengadilan dan penegakan hukum atas kasus Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus. Apa yang mencurigakan dan bertanda buruk? Kasus tersebut akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Padahal Kejaksaan Agung adalah asalnya rumah dari Febri Adriansyah itu, pada saat dia masih menjadi Jampitsus. Maka pola pelimpahan penanganan hukum tersebut sangat disayangkan oleh berbagai kalangan, termasuk saya, para netizen, saudara-saudara sekalian, dan juga lembaga-lembaga yang berkompeten dalam bidang hukum, antara lain ICW, Indonesian Corruption Watch, dan YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Curiga karena dikhawatirkan proses peradilannya nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan penegakan hukum secara total dan maksimal. Dan tidak kurang, Profesor Dr. Mahfud MD pun curiga karena dengan dikembalikannya ke Kejaksaan Agung tanpa diproses dulu di kepolisian, Febri Adriansyah bisa melakukan pra-peradilan. Dan apabila pra-peradilan Febri Adriansyah itu dimenangkan oleh hakim, maka wassalam, lemah sekali penegakan hukum tersebut untuk bisa dilaksanakan. Padahal kasus tersebut, barangkali istilahnya hanya puncak gunung es. Itu yang kelihatan segitu di berangkasnya Febri Adriansyah. Uang 476 miliar rupiah dan emas 74 kilogram. Padahal kasus tersebut mestinya melibatkan banyak pihak, yang juga korupsi juga, yang besarannya pasti cukup fantastis. Jadi seandainya kasus itu hanya ansih melulu kasus Febri Adriansyah, maka rangkaian-rangkaian kasus lain yang terkait tidak diselesaikan. Ini namanya penegakan hukum dengan tanggung, Padahal kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, DPR, pejabat juga menginginkan bahwa hukum ditegakkan secara optimal. Akan tetapi lagi-lagi, pejabat-pejabat tertentu melaksanakan hal yang kontradiktif dengan keinginan masyarakat. Nah, kalau ini terjadi, bisa sangat mengecewakan penegakan hukum di negeri ini.
Untuk itu kita ya berdoa, berusaha ya, bagaimana caranya agar hukum bisa ditegakkan secara keseluruhan dan secara maksimal. Dan inti dari video ini adalah seharusnya yang menangani kasus Febri Adriansyah itu adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena KPK adalah memang lembaga untuk menangani kasus rasuah ya, terutama korupsinya itu. Tapi nanti latar belakang dari korupsi kan pasti kompleks ya. Dan itu harusnya ditangani oleh KPK. Itulah kalau yang dimaksud dalam kasus ini, seperti yang diinginkan oleh ICW, YLBHI, dan Profesor Dr. Mahfud MD ya, serta ya kita semua. Oke, demikian sahabat-sahabat, saudara-saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.